Dalam kapitalisme, pengangguran punya peran penting. Bahkan merupakan kebutuhan struktural. Teori angkatan kerja cadangan atau Reserve Army of Labor dari Karl Marx menjelaskan bahwa kapitalisme selalu memproduksi tenaga kerja berlebih, yaitu orang-orang yang siap kerja, tapi nggak dipakai. Mereka digunakan untuk menekan upah dan mendisiplinkan buruh yang masih kerja. Dengan adanya pengangguran, buruh yang masih kerja jadi takut dipecat, takut diganti, takut protes, takut mogok. Karena di luar sana selalu ada orang lain yang lebih putus asa, siap dibayar lebih murah, siap menerima kondisi kerja yang lebih buruk. Ini yang bikin bos selalu bilang, kalau nggak mau masih banyak yang mau. Jadi pengangguran itu alat tawar kapital, bukan kegagalan negara, tapi kebutuhan logis dari dalam sistem. Makanya, sekalipun ekonomi tumbuh, pengangguran nggak pernah sampai angka nol. Bahkan dalam fase ekspansi ekonomi, kapitalisme tetap butuh yang namanya cadangan buruh. Teknologi, otomatisasi, efisiensi, semua itu bukan buat meringankan kerja manusia, tapi buat mengurangi jumlah buruh dan memperbesar cadangan pengangguran. Supaya posisi tawar buruh makin lemah. Dan jangan salah, angkatan kerja cadangan ini berlapis-lapis. Ada yang benar-benar nganggur, Ada yang setengah nganggur, ada yang kerja informal tanpa jaminan, ada yang kontrak, outsourcing, freelance, gig ekonomi. Mereka kerja terus-menerus, tapi hidupnya tetap rentan secara ekonomi. secara teknis mereka kerja, tapi secara politik mereka tetaplah cadangan, gampang dibuang, gampang juga untuk diganti. Lalu negara ngapain? Alih-alih membongkar sistem dan menciptakan pengangguran struktural, negara malah sibuk menyalahkan individunya. Katanya kurang skill, kurang kompetitif, kurang fleksibel, kurang adaptif. Padahal masalahnya bukan orangnya, tapi mode produksi yang memang butuh orang kalah supaya ada yang menang. Ironisnya, pengangguran juga dipakai buat memecah kelas pekerja. Yang kerja merasa lebih beruntung dan mulai menyalahkan yang nganggur. Sementara yang nganggur merasa malu, merasa gagal, merasa sendirian. Padahal dua-duanya ada di posisi yang sama, sama-sama dieksploitasi, cuma beda statusnya aja. Makanya Elon Musk sering banget koar-koar bahwa jumlah manusia di bumi ini masih kurang. Soalnya kapitalis kayak Elon Musk butuh tenaga kerja cadangan ini. Selama kapitalisme berdiri di atas logika profit, kompetisi, dan akumulasi tanpa batas, pengangguran nggak akan pernah benar-benar dihapus. Kalau ada sistem yang katanya menjanjikan lapangan kerja untuk semua, tapi tetap mempertahankan kapitalisme, ya itu sih omong kosong. Karena kapitalisme tanpa pengangguran itu Kapitalisme yang bunuh diri.